Dank u Vader in Jezus Christus naam voor deze mooie dag. We leggen in deze samenkomst, we leggen alles in uw handen, Vader. Dank u dat u ook tot ons spreekt, dat u ons opbouwt, dat we elkaar ook kunnen bemoedigen. En dank u voor deze tijd samen met elkaar, samen met u. En dat uw wil ook mag gebeuren in ons leven, in de kerk, Vader. Dank u, Jezus. We leggen alles in uw handen en ga uw gang in ons midden. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.
kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Pak urapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya Pak urapan di kepala Harun, yang kejanggut-janggutannya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Pak urapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion.
Abba Father, I run to you, my everything. I give my heart to you. You're the rose of Sharon. You're my God. You're the rose of Sharon. You're my God. 'Cause you're the rose of Sharon. You're my God. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku belakang semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu dan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan ku berikan, Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu.
kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Silakan. Ya, terima kasih Tuhan. Betul Tuhan. Itu kerinduan hati kami. Mau translate atau enggak? Nggak perlu ya. Kan di record. Enggak. Ya udah. Ya betul Bapak, itu kerinduan hati kami Tuhan. Ja, Heer, dat is ons hartsverlangen. Ajari kami Tuhan untuk mengerti perasaan-Mu Bapak. Leer ons om uw gevoel te verstaan. Dan kami berikan hidup kami Tuhan. En we geven ons leven, Heer. Yaitu doa kami Bapak. Ja, dat is ons gebed, Vader. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. En straks gaan we naar uw woord luisteren, Heer. Kami buka hati, kami buka telinga kami dan pikiran kami. We openen ons hart, onze oren, ons hart. Kami berikan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. We geven ons lichaam, ziel en geest. Biarlah roh-Mu yang bekerja. Dat uw geest ook mag werken. Dan urapi juga bibir hamba-Mu Bapa. En zegen ook de lippen van uw dienstknecht. Biar hanya perkataan-Mu yang keluar. Dat alleen uw woorden zullen eruit komen. Pesan-Mu yang mau Kau sampaikan Tuhan. Uw boodschap die u ook wilt overbrengen. Dan kami menyerahkan waktu ini Bapa hanya ke dalam tangan-Mu. En we geven deze tijd ook in uw handen, Heer. Biar kemuliaan-Mu yang nampak Tuhan. Dat uw heerlijkheid ook mag aanwezig zijn. Less of us and more of you Lord. Minder van ons en meer van u, Heer. Terima kasih Bapa. Dank u, Vader. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Shalom semuanya. Shalom iedereen. Ya puji Tuhan. Kita Ja, bisa online lagi. prijs de Heer dat we terug online kunnen zijn. Dan kemarin kita terpisah tapi sudah bersatu lagi. Gisteren waren we apart, maar nu zijn we terug samen. Ya, dan puji Tuhan juga aku sama Benaya kita sehat sepenuhnya. En prijs de Heer dat ik en Benaya ook gezond zijn. Ya, dan Mike juga udah boleh keluar dari karantina. En dat Michael ook terug uit de quarantaine mag. Ya, Tuhan Yesus baik. Ja, Heere Jezus is goed. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Ya, dan hari ini En vandaag, ya saya terus bertanya-tanya gitu dari seminggu lalu udah diingatkan bahwa minggu ini akan bawa firman Tuhan. ik was me steeds aan het afvragen, want van vorige week wist ik dat ik moest spreken eigenlijk. Ya, dan saya tanya Tuhan ini bawain apa hari Minggu. En ik vroeg, ja, Heere, wat moet ik geven? Wat moet ik brengen deze zondag? Ya, dan betul-betul itu sampai tadi malam itu sepertinya kayak Tuhan tuh baru kasih gitu setelah panjang dipikirin terus, tapi tadi malam puji Tuhan kasih pesan ini. En ik was heel lang erover aan het nadenken en pas gisterenavond gaf God het in mijn hart. Ya, dan kita akan bahas dan Tuhan kasih itu tentang kasih, tentang grow in love. Mungkin bisa dibuka ininya. En God gaf het over liefde, over groeien in liefde. Iya, ini mungkin Tuhan tahu ya, minggu lalu kita habis Valentine gitu ya. Misschien weet God het, ja, zoals vorige week was het Valentijn. Dan Tuhan mau mengingatkan ini tentang kasih, hal yang mungkin udah sering kita dengar. En God wil ons doen herinneren over de liefde. Mungkin juga We hebben misschien al heel veel gehoord. ya, dan mungkin juga kita hafal banyak ayat tentang kasih. En misschien kennen we ook heel veel versen over de liefde. Tapi Tuhan titipkan hari ini begitu detail mengenai kasih.
Maar God heeft heel veel details gegeven over de liefde vandaag. Yang akan kita baca nanti dari 1 Korintus 13. En dat kunnen we straks lezen van 1 Korintiërs 13. Dan ya kita akan melihat bersama-sama ya. Kita baca satu-satu ayat ya. En we gaan het samen lezen. Hè. Ya, ayat kita baca dulu ayat yang pertama dan yang kedua. Gaan we misschien het eerste 2 versen eerst lezen. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 2. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dus 1 Korinthe 13 vers 1 en 2. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Ya, dari kedua ayat ini kita lihat bahwa Tuhan ingin setiap dari kita memiliki kasih. Dus uit deze 2 versen leren we dat God wil dat we liefde hebben. Tuhan tidak memandang apa yang kita bisa, Tuhan tidak memandang mungkin jabatan kita, kepintaran kita. God kijkt niet wat we kunnen of naar onze kennis. Ya, bahkan dan dibilang di ayat yang kedua, aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dia mengetahui segala rahasia, punya seluruh pengetahuan. Er staat zelfs al zou ik de gave hebben van profetie of geheimenissen weten en alle kennis hebben. Tapi dikatakan bahwa kalau tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak berguna. Maar als je de liefde niet hebt, dan heeft het helemaal geen zin. Jadi mungkin kita bisa berbicara banyak bahasa, mungkin kita dikatakan bisa bahasa malaikat, kita pintar, kita adalah seorang yang punya karunia untuk bernubuat, tapi Tuhan bilang, kalau punya iman bahkan yang bisa memindahkan gunung, tapi Tuhan bilang kalau kita tidak memiliki kasih, kita tidak berguna. Dus we kunnen misschien alle talen spreken, zelfs de talen van engelen, of profetie, geheimenissen en kennis hebben, maar als we de liefde niet hebben, dan heeft het allemaal geen zin. Ya, lalu kita lanjut lagi ke ayat selanjutnya. En we gaan misschien kijken naar het volgende vers. Ayat yang ketiga ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dus vers 3. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Kalau kita lihat sama-sama di ayat yang ketiga ini, bahkan pembandingannya semakin ekstrim. Kita membagikan segala sesuatu, bahkan kita menyerahkan tubuh kita buat dibakar. Dus hier wordt het nog veel extremer. Je kunt al je bezittingen uitdelen en zelfs je lichaam overgeven om verbrand te worden. Tapi Tuhan berkata, sedikit pun gak ada faedahnya. Maar Gak ada manfaatnya ya. er is het baat niets als je dat doet zonder de liefde. Ya, dan berarti dari ketiga ayat ini Tuhan mau tuh kita betul-betul memiliki kasih di dalam hati kita. Dus uit deze 3 versen leren we dat God echt wil dat we liefde hebben in ons hart. Ya, dan kita akan lihat bagaimana kasih yang benar-benar, kasih yang Tuhan inginkan ada di dalam kita dari ayat yang selanjutnya. En we gaan leren dat de liefde echt in ons hart is. Oh ya, harus dari sebentar saya buka ayatnya. Uit de volgende versen. Ya. Ya, kalau saudara-saudara juga ada Alkitab, kita akan baca. Saya sudah rangkumkan di sini memang, tapi kita akan baca
dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Dus dat is 1 Korinthe 13, vers 4 en verder. Maar hier staat het eigenlijk al opgesomd in het Indonesisch. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet naar haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. Ini yang Tuhan kasih dalam 1 Korintus 13 itu. Dit is wat God heeft geschreven in 1 Korinthe 13. Di mana kasih itu sabar. De liefde die is geduldig. Dan Tuhan kasih saya ingat bahwa, ketika saya nggak sabar, berarti saya tidak ada kasih. Dus je kan eigenlijk zeggen, als je niet geduldig bent, dan heb je ook de liefde niet. Dan dibilang juga kasih murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. En er staat ook, ja, is vriendelijk, is niet jaloers, pronkt niet. Ya, udah ya. Kirain belum. Nah iya, dan ketika itu dikasih pemikiran lagi, bahwa kalau kita ada sedikit cemburu, ada sedikit kita meninggikan diri kita, ini saya, atau kita ada sedikit sombong, dan itu bukan kasih. Dus als we een klein beetje te trots zijn, of te gewichtig doen, ja, dan hebben we de liefde niet. Jadi kita bisa lihat dari sini, kita bisa checklist ya, apakah kita memiliki kasih atau tidak. Checklist satu-satu gitu. Dus we kunnen dat eigenlijk als een soort afpuntlijst gebruiken. Ja, hebben we eigenlijk de liefde wel of niet? Ya, dan sudah jelas ya, tidak melakukan yang tidak sopan, semua itu ada, sampai ada satu yang saya mau kasih lihat juga dari yang ayat yang ke-7. En er staat hier ook, ja, zij handelt niet ongepast. Kalau di Indonesianya itu ia menutupi segala sesuatu. Ini yang terjemahannya itu, kalau menurut saya itu, kalau misalnya tidak dengan baik diterima, itu akan salah ya, menutupi segala sesuatu, tidak transparan berpikirnya. Tapi tidak, kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, yaitu love bears all things regardless of what comes. Jadi menutupi itu lupa. Ja. Dus in vers 7 staat er, de liefde die bedekt alle dingen. En eigenlijk kun je zeggen, of kun je dat interpreteren als, ja, niet transparant zijn, en dat is eigenlijk niet zo goed. Ja. Maar eigenlijk staat er hier in het Engels, van love bears all things, regardless of what comes. Dus ze bedekt, of ze verdraagt alle dingen, onafhankelijk van wat er komt. Iya, jadi bears tuh lebih ke gimana ya? Menanggung ya, lebih ke makanya beda ya di terjemahan Indonesia sama Inggrisnya, tapi dua-duanya sama baiknya, hanya kalau dimengerti dengan salah itu harus berhati-hati dalam minta pengertian dari Tuhan gitu. Jadi kasih itu dia ya. Okay. Dus ja, de vertaling in het Indonesisch, maar ook in het Nederlands is anders dan hier in het Engels. Het is meer dan alle dingen bedekken, maar het is alle dingen ook verdragen. Ya, jadi dibilang gak peduli apa yang datang, maksudnya, tapi kasih itu tetap ada di situ. Kita tidak memandang apa yang terjadi.
Dus het maakt niet uit wat er allemaal zal komen, Mhm. maar de liefde die zal er zijn. Ja, onafhankelijk van wat er komt. Ya, dan di Amplified Bible itu lebih detail, dia bilang believe all things, yaitu looking for the best in each one. En in de Amplified Engelse vertaling staat er, ja, die gelooft alle dingen. En dus eigenlijk voor het beste zoeken in ieder. Itu benar-benar menginginkan yang terbaik untuk setiap orang. Dat is echt het beste verlangen voor ieder persoon. Ya, dan hopes all things, dan mengharapkan sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Ze hoopt ook alle dingen. Ya, bahkan di saat-saat yang sulit, dan ada endurance, ada endurance di bahasa Indonesia tuh apa ya? Ik weet het niet. Ketahanan, tahan uji, endurance gitu. Dus ze hoopt alle dingen, ook in de moeilijke tijden. En het verdraagt alle dingen zonder zwak te worden. Ya, dan itu pun karakter dari kasih juga, ciri-ciri dari kasih juga. En dat is dus het karakter van de liefde, het criterium. Dan kita lanjut ke ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan, dikatakan bahwa nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. En als we verder lezen vanaf vers 8 staat er, de liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profiteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Ya, jadi semua akan lenyap. Nubuatan, bahasa roh, semua pengetahuan itu akan lenyap ketika yang sempurna itu tiba, yaitu Tuhan Yesus, ketika kedatangan Tuhan Yesus. Dus alles zal ophouden, profetieën, talen, kennis, totdat het volmaakte zal komen, Jezus Christus. Dan kita lanjut. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. En vanaf vers 11 staat er, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ben ik een man geworden, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu kan ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Dari ayat 11 dan 12 ini, Tuhan singkapkan bahwa ada prosesnya ketika dari lahir, kita baik, anak-anak, lalu kita dewasa. Bahkan Tuhan mau itu kita memiliki kasih sampai pada kesudahannya, sampai Tuhan datang. En hier in deze versen lezen we dat het een proces is. Je bent eerst een kind, dan groei je op tot een man. En ja, God wil dat we eigenlijk groeien tot het einde, totdat hij terugkeert. Ya, dan ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. En vers 13 staat er, en nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Ya, dari 1 Korintus 13 ini kita lihat bahwa pertama Tuhan sudah pembandingnya, sudah Tuhan jelaskan, seperti kita punya nubuat, kita bisa berkarunia, kita punya iman, dan segala macam. Tapi kalau tidak punya kasih, itu tidak berarti apa-apa, tidak berguna. Dus we kunnen van alles doen, zoals profiteren Ya, segala macam. en alles, maar eigenlijk het belangrijkste is dat we de liefde hebben. Ya, dan selanjutnya itu Tuhan kasih begitu detail ya, bahwa kasih itu seperti apa, sabar, dan seterusnya. En
God geeft nog meer details. Wat is de kiezen? Wat is de liefde? En dat is bijvoorbeeld geduld en al die andere dingen. Dan Tuhan bilang bahwa semua akan lenyap. Dan yang tinggal dan paling besar yaitu kasih. En alles zal vergaan, maar het belangrijkste dat zal blijven is eigenlijk de liefde. Dan kita pun tahu dalam Markus 12 ayat 30 dan 31 bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, dan tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. En in Markus 12 vers 30 lezen we het volgende. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Ya, dalam ayat ini dibilang tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kasih ini, hukum kasih ini. En in het vers staat er dat er geen ander gebod is groter is dan het gebod van de liefde. Ya, dan Tuhan bilang untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. En God zegt om God liefhebben eerst, maar ook dan de medemens. Seperti juga mengasihi diri kita juga. Zoals we ook onszelf liefhebben. Semua tentang kasih. Alles gaat over de liefde. Bahkan dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Er staat zelfs, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten. Jadi nggak hanya kepada Tuhan, kepada sama manusia, tetapi juga kepada musuh kita. Dus niet alleen ten opzichte van God of van je medemens, maar ook ten opzichte van je vijanden. Yang mungkin kita tidak begitu senang terhadapnya. En ja, dat zijn mensen die we misschien niet echt graag hebben. Yang mungkin sempat ada masalah atau apa. En we hebben misschien een probleem met die personen. Tapi Tuhan minta kita punya kasih untuk mereka. Maar God vraagt dat wij liefde zouden hebben voor hen. Jadi dari semua ayat-ayat ini kita diajak bercermin, kita diajak melihat ke diri kita masing-masing. En uit al deze versen worden we gevraagd om te kijken naar onszelf. Ya, dan itu pun juga yang Tuhan lakukan terhadap diri saya. Saya diajak untuk merenung, apakah diri saya betul-betul memiliki kasih itu? En dat is ook wat God aan mij vraagt, dat ik over mezelf nadenk, van heb ik die liefde al? Dan karena ketika saya berpikir, wah ternyata kasih detailnya banyak sekali ya. En als ik erover nadenk, de liefde die omvat zoveel dingen. Dan saya renungkan berkali-kali. En ik dacht er zo vaak over na. Sepertinya seperti kita manusia yang dalam daging itu tidak bisa melakukan kasih ini dengan sempurna. Als mens kunnen we deze liefde niet hebben, zo volmaakt. Dan memang betul hanya Tuhan saja yang bisa melakukan itu karena Tuhan adalah kasih itu sendiri. En dat klopt. Het is eigenlijk enkel God die dat kan doen. Ya. Want God is de liefde zelf. Nah, Allah adalah kasih. Ya, sebentar. Sini sama mama. Nee, want God is ook de liefde. Ya. Ya. Tapi Tuhan bilang Tuhan tetap mau kita untuk melakukan ini. Maar God zegt dat hij nog steeds wil dat we dit doen. Dan Tuhan mau kita justru bertumbuh En di hij dalam wil kasih ini. zelfs dat we groeien in deze liefde. Mungkin yang pertama kita belajar sabar. Misschien kunnen we eerst leren om geduldig te zijn. Lalu lanjut lagi checklist apa. En dan kunnen we nog verder de checklist verder afgaan. Dan ya Tuhan pasti akan membantu kita. Karena memang sebenarnya kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan ya. Want God zal ons zeker helpen, omdat we het niet kunnen zonder hem. Apalagi kasih yang begitu sempurna ini. Zeker als het gaat over zo'n volmaakte liefde. Ya karena pasti ada aja checklistnya satu yang kurang. Want er is zeker iets in de checklist dat we niet zo goed doen. Dan berarti, oh itu kurang dari kasih.
dat we beseffen dat we daar wat minder liefde hebben. Ya, tapi memang hanya kasih yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus yang punya. Want het is inderdaad zo dat enkel God die volmaakte liefde heeft. Ya, tapi Tuhan mau kita terus menghidupkan kasih ini di dalam kehidupan kita. Maar God wil wel dat we die liefde steeds uitleven in ons leven. Sampai Tuhan Yesus datang dan menyempurnakan semuanya. Dat Jezus terugkomt en alles volmaakt maakt. Dan dikatakan di ayat yang ke-8 tadi, itu adalah proses ya. Proses yang terus-menerus. Yang harus kita hidupi, kita pelajari. En zoals we daarnet lazen in vers 8 is het een proces dat we steeds verder moeten gaan. Ya, selama kita hidup, itu akan terus berlanjut. Eigenlijk doorheen de rest van ons leven zal het steeds verder gaan. Terus belajar untuk menghidupi kasih itu. We leren steeds verder om die liefde uit te leven. Dan Tuhan kasih hikmat di sini. Disimpulkan dalam satu kata, yaitu grow. En God gaf me wijsheid en dat kan samengevat worden in één woord: groei. Kata grow sendiri yang artinya itu adalah bertumbuh, itu adalah proses hidup. Groei is eigenlijk een proces die doorheen het leven gaat. Ya, dari kita lahir, kita bayi, anak-anak, tumbuh menjadi dewasa, dan kita menjadi orang tua, kita tua. Dus eigenlijk als babykind word je meer volwassen en ouder en ja, dat je heel oud Ya, wordt. dan itu adalah proses. En dat is een proces. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini saya sudah bisa nih, saya nggak belajar lagi. We kunnen niet zeggen, oh dit kan ik al en dit moet ik niet meer leren. Ya, itu berarti udah stop belajar, stop bertumbuh, berarti means stop hidup. Dus als je stopt met verbeteren of vermeerderen, dat betekent eigenlijk dat je stopt met leven. Ya, begitu pula dengan kasih ini. Tuhan mau kita belajar menghidupi kasih ini dalam kehidupan kita. God wil echt dat we dit leren, deze liefde in ons leven. Ya, dan udah pasti nanti akan ada ujian-ujiannya, akan ada pembelajaran-pembelajaran yang harus kita lakukan untuk kita mempraktekkan kasih ini. En het is al zeker dat er testen zullen komen, dat we deze liefde ook kunnen laten zien in ons leven. Tapi Tuhan baik, Tuhan selalu kasih kita kesempatan untuk belajar lagi, bertumbuh lagi. Maar God is goed, hij geeft altijd mogelijkheid aan ons om opnieuw te leren en ook te groeien. Ya, dan ini, grow itu. Seperti yang pertama, grow, yaitu guard your heart. En groei is eigenlijk ook een acroniem. De G is guard your heart of bescherm je hart. Iya, menjaga hati. Ja, bescherm je hart. Hati adalah bagian yang terpenting di dalam kehidupan manusia. Het hart is het belangrijkste in het leven van een mens. Segala sesuatu Tuhan katakan, apakah hatinya itu berkenan atau tidak. Berkenan apa ya? Pleasing God ya. Dus wat God vraagt is, is je hart eigenlijk wel gevallig voor hem? Dan Tuhan bilang, Tuhan melihat hati. En God die zegt dat hij ook kijkt naar het hart. Bukan melihat apa yang dilihat manusia. Hij kijkt niet naar wat de mens naartoe kijkt. Ya. Jadi kita minta terus Tuhan untuk koreksi hati kita. Dus we vragen eigenlijk al door aan God om ons hart te corrigeren. Sehingga kita punya hati yang tulus, yang murni, apa adanya di hadapan Tuhan. Dat we een zacht hart kunnen krijgen, nederig voor God. Ya, di dalam Matius 5. Kayak ada yang kurang sepertinya. Sebentar. Iya, di dalam Mazmur 26 ayat 2 katakan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. In Psalm 26 vers 2 staat er, beproef mij Heere, ja stel mij op de proef, toets mijn nieren en mijn hart. Ya, minta Tuhan terus untuk tanya lagi, apa Tuhan, apa yang perlu saya perbaiki Tuhan dengan hati saya, biar hati saya menyenangkan kamu Tuhan.
Dus je kan steeds vragen, ja Heere, test mij, toets mij, dat mijn hart ook steeds welgevallig mag zijn voor u. Ya, dan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. In Spreuken 4 vers 23 staat er zelfs, bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Kehidupan dimulai dari hati. Het leven die begint in het hart. Jadi, mari kita terus minta Tuhan jagai hati kita dan minta kasih itu ditanamkan di hati kita. En dus kunnen we aan God steeds vragen om ons te helpen, ons hart te beschermen. En dat de liefde ook daar mag in gezaaid worden, groeien. Iya, karena itu dia, mengasihi timbul semua dari hati. Kehidupan timbul dari hati. Want eigenlijk alles die komt voort uit het hart. De liefde dus ook. Ya. Dan yang kedua, En ten tweede, huruf R ya, biar gampang mengingatnya ya, R, renewing your mind. en tweede, de R is het vernieuwen van je denken. Ya, dalam Roma 12:1, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid of uw denken, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welgevallige en volmaakte wil van God is. Dan itu, pembaruan pikiran, pembaruan akal budi hanya bisa terjadi dengan kita terus membaca firman. En die verandering van je denken die kan alleen maar gebeuren als je het woord van God leest. Perhatikan apa yang masuk ke pikiran kita, apa yang masuk ke hati kita. Als je oppast wat je toelaat in je denken en in je hart. Jadi kita isi terus hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dus we vullen ons denken steeds met Gods woord. Masukkan terus firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan perkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dus we vullen ons denken met zijn woord. We denken erover na en we spreken het uit. Iya. Dan Roh Kudus sendiri nanti akan bekerja terus memperbarui pikiran kita. Dan katakan, Tuhan perbarui pikiranku dengan firman-Mu. En het is de Heilige Geest die ons ook helpt en dat we ook kunnen veranderd worden door zijn woord. Ya, dan terus baca firman itu. Roh Kudus nanti akan bekerja mengubah hati dan pikiran kita. En we kunnen dus zijn woord blijven lezen en het zal de Heilige Geest zijn die ons ook helpt om steeds te veranderd worden door zijn woord. Ya. Dan yang ketiga dari O ya, En het derde is de O. yaitu ya, obey God's words. En dat is obey God's words of het gehoorzamen van Gods woorden. Taat akan firman Tuhan itu. Ja, het gehoorzamen van Gods woord. Ya. Taat ini lebih lakukan, jadi pelaku firman. Het gehoorzamen is dus eigenlijk een dader worden van het woord. Tidak hanya berhenti menjadi pembaca, mendengar, tetapi kita menghidupi dan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Dus niet alleen een hoorder zijn of een lezer, maar ook het uitleven van Gods woord. Ya, dalam Yakobus 1 ayat 23-24, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya depan cermin. Baru saja yang memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. In Jacobus 1 vers 23 en 24 staat er, als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, het gezicht van zijn geboorte in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Sebenarnya aneh kan kalau misalnya kita melihat diri kita di kaca, tapi setelah itu kita tidak tahu bagaimana muka dan rupa kita. Het is eigenlijk raar hè, als je in de spiegel gekeken hebt, maar je vergeet direct hoe je eruit ziet, hoe je gezicht eruit ziet. Dan di sini Tuhan
berkata bahwa Tuhan mau kita menjadi pelaku firman, tidak hanya stop untuk membaca firman saja. En hier leren we dat God wil dat we eigenlijk een dader van het woord worden en niet stoppen met alleen het lezen. Jadi, dengarkan firman, baca firman, renungkan firman, memperkatakan firman, taati dan lakukan. Dus Jadi pelaku eigenlijk firman. is het horen van het woord, het luisteren naar het woord, het over nadenken en dan ook het doen van het woord. Ya, jangan escape atau kita lari. Dus vlucht niet. Ya, karena biasanya Tuhan kasih firman itu pasti untuk kita renungkan dan kita lakukan. Tuhan mau kita belajar untuk kita lakukan. Dus van God geeft het woord dat we ervan kunnen leren en het ook kunnen doen. Dan kadang ya pasti sudah pasti ada yang tidak enak. En er zal zeker iets zijn dat niet zo leuk is. Kayak aduh susah ya misalnya untuk sabar gitu, untuk tahan emosi. Bijvoorbeeld, ja, het is toch moeilijk om geduldig te zijn, om emoties te beheersen. Iya, atau misalnya berhadapan dengan seseorang dan mikir aduh nih orang susah banget ya dihadapin. Of bijvoorbeeld, ja, het is een persoon waar je heel moeilijk mee kan omgaan. Biasa kita lari. En Biasa escape. meestal kan je dan vluchten. Ah, sudahlah susah itu. Gitu. Dan zeg je, ja, het is te moeilijk. Tapi bukan itu, justru ketika kita menemukan hal yang sulit atau berhadapan dengan orang yang sulit, justru Tuhan mau kita praktikkan firman Tuhan itu. Maar juist op het moment dat we een moeilijke situatie of een moeilijk persoon tegenkomen, juist op dat moment wil God dat we ervan leren. Jadi Tuhan tuh seringkali kasih kita dihadapi segala sesuatu maupun siapapun atau apapun itu untuk kita bertumbuh, untuk kita belajar mempraktekkan firman Tuhan dan bertumbuh. Dikwijls als God iets moeilijks in ons leven geeft, dan wil Hij dat we ervan leren en erdoor kunnen groeien. Ya. Dan yang terakhir yaitu dari huruf W. En het laatste is dus de W van het woord grow. Yaitu walk with Holy Spirit. Oh, itu O-nya kebanyakan. En het laatste is wandelen met de Heilige Geest. Ya. Kita tahu bahwa kita hanya bisa menjalani semua ini dengan kuasa Roh Kudus. We weten dat we enkel dit kunnen doen door de kracht van de Heilige Geest. Ya, Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan sebagai penolong kita. De Heilige Geest die al gegeven is door God als onze helper. Jadi kita tinggal tetap bersamanya, melangkah bersamanya. Dus we wandelen en we leven samen met Hem. Dan katakan, jika engkau nggak besertaku, aku nggak akan melangkah Tuhan. En als je kunt zeggen, als u niet naast mij bent, dan zal ik geen stap zetten. Tapi aku akan selalu mau melangkah bersamamu. Maar ik wil wandelen samen met u. Dan juga dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. In 1 Johannes 4 vers 16 staat er, en wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in liefde blijft, blijft in God en God in hem. Tinggal di dalam Allah, tinggal di dalam kasih itu. Blijven in God, blijven in de liefde van God. Dengan begitu akan ada kasih di dalam kita juga. En er zal ook liefde zijn in ons. Jadi tetap tinggal di dalam dia, melangkah bersamanya. Dus blijf in hem, wandel samen met hem. Akui bahwa Tuhan, tanpamu aku tidak bisa melakukan kasih ini. En zonder God kunnen we deze liefde niet uitoefenen. Hanya Allah yang bisa memampukan kita. Het is enkel God die ons in staat maakt om dit te doen. Ya, sekali lagi manusia tidak bisa melakukan kasih itu semua dengan sempurna. Er is geen mens die deze volmaakte liefde kan hebben. Tetapi dengan terus melangkah bersama Tuhan, Maar door steeds te wandelen samen met God, terus mau bertumbuh di dalam Tuhan, om steeds te willen groeien in God, dan mengusahakan kasih itu dalam kehidupan kita, en om
deze liefde te hebben in ons leven. Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan itu semua. En God zal het volmaken allemaal. Asal kita mau terus setia untuk melakukannya. Maar we moeten wel trouw zijn om het te blijven doen. Setia bertumbuh Trouw zijn om te willen groeien di dalam kasih. in de liefde. Ya. Bertumbuh memiliki kasih yang semakin serupa dengan kasih Bapa. Dus groeien en beter worden in de liefde van de Vader. Ya, kasih kepada Tuhan, kepada sesama, bahkan kasih kepada musuh kita. Dus liefde voor God, voor de medemens en zelfs ook voor je vijand. Ya, jadi keempat ini, grow in love, guard your heart, renewing your mind, obey God's words, and walk with Holy Spirit. Dus deze 4, dus bescherm je hart, vernieuw je gedachten, gehoorzaam Gods woord en wandel met de Heilige Geest. Dan begitu banyak orang-orang dan jiwa-jiwa yang memerlukan kasih ini. En er zijn zoveel mensen die deze liefde nodig hebben. Kita berdoa biarlah kita menjadi agen kasih Bapa. En we kunnen bidden dat we vertegenwoordigers kunnen zijn van de liefde van de Vader. Kita salurkan kasih itu. Dat we deze liefde kunnen doorgeven. Kita rangkul banyak jiwa dengan kasih itu. Dat we zoveel mensen kunnen omhelzen met deze liefde. Biar setiap orang itu merasakan kasih Bapa melalui kita. Dat heel veel mensen de liefde van de Vader kunnen ervaren door ons heen. Dan ketika orang melihat kita, orang melihat ada kasih di dalam hidup kita. En op het moment dat de mensen ons zien, dat ze de liefde van de Vader ook mogen zien. Jadi terus grow, terus bertumbuh, berproses di dalam kasih. Dus blijf groeien in de liefde van God. Dan menjadi kasih itu sendiri. En word dan ook de liefde zelf. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dat Jezus terugkeert om ons af te halen. Amin. Amen. Amin. Ya, Amin. haleluya. Ya, itu yang aku bagikan hari ini. Dan udah ada bersama kita ini Tante Wisha, itu hamba Tuhan dari yang betul-betul setia dan sungguh memberkati kita dari Belanda. En dat was wat ik wou delen. En er is ook Tante Wiesje hier in ons midden uit Nederland. Ya, puji Tuhan bisa bergabung bersama kita, Tante. En ja, prijs de Heer dat u ook kon samen zijn met ons. Ya, dan mungkin Tante bisa menutup kita dalam doa pertemuan hari Minggu ini. En misschien kan Tante ook afsluiten in het gebed voor deze zondag. Ya, boleh bahasa Indonesia juga boleh Tante, nggak apa-apa. Mag ook in het Indonesisch. Nggak usah translate. Ja. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan dan waktu yang Engkau sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau sangat baik. Pagi hari ini kami boleh belajar tentang kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna, yang murni. Terima kasih Tuhan. Karena kami belajar pagi hari ini Tuhan. Untuk lebih masuk dalam kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih atas pelayanan di Belgium Tuhan, di mana kami boleh hadir dan kami boleh dengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hamba-hamba-Mu ya Bapa yang Engkau pakai Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu ya Tuhan yang Engkau telah curahkan Tuhan di dalam hati kami. Biar pelayanan ini Tuhan tetap berkembang, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Biar banyak jiwa boleh datang Tuhan, mencari Engkau ya Tuhan, dalam ibadah-ibadah yang diadakan di Belgium. Terima kasih Bapa, karena semuanya untuk kemuliaan-Mu. Dan biar kami tetap
bertumbuh ya Tuhan, dan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan Tuhan, biar kami melangkah bersama Roh Kudus-Mu yang suci Tuhan, yang adalah penolong, adalah penghibur kami. Terima kasih Bapa, biar berkat-berkat hari ini kami boleh bawa pulang Tuhan, dan kami boleh laksanakan semuanya Tuhan, karena Engkau ingin kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Apa yang kami baca, apa yang kami merenungkan Tuhan, menjadi berkat juga bagi keluarga kami, bagi mereka yang butuh Engkau ya Tuhan, dan juga kami semua. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, menyertai dan melindungi kami sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Tante.